Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama sekali marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan untuk melakukan presentasi pada siang hari ini. Ya, mulai saja. Eh, tak lupa dan tak bosannya kita kirimkan ke Roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita memulai presentasi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yalah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke eh, presentasi pada siang hari ini yang akan ditampilkan oleh pada kelompok satu. Kepada ketua kelompok satu, kami persilakan dengan segala hormat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua. Eh, Baiklah, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Lanjut, lanjut, betulin. Lanjut slide. Sabar, 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 ngelek, ngelek, ngelek. Sabar ya. Bisa dibaca gitu ah. Ah, bisa. Baiklah, ini adalah pendahuluan dari materi kami. Lanjut, BAM. berikut keanggotaan dari kelompok satu. Materi pertama akan dibacakan oleh Farhan. Kepada Saudara Farhan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Faki telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi kali ini. Materi kali ini, materi yang saya akan jelaskan adalah arus listrik dan kerapatan arus listrik. Arus listrik mempunyai didefinisikan sebagai muatan listrik yang bergerak menembus suatu permukaan tiap satuan waktu. Seperti pada gambar di atas, muatan listrik yang bergerak ke arah kanan, maka itu disebut laju muatan dan dapat diberikan rumus seperti I sama dengan delta Q dibagi delta T. Maka ini juga bisa disebut arus listrik dan ada beberapa rumus seperti delta Q sama dengan I kali delta T atau dalam bentuk integralnya Q sama dengan integral delta Q sama dengan integral I kali delta T. Baik, selanjutnya kerapatan arus listrik. Kerapatan arus listrik didefinisikan sebagai besarnya arus yang mengalir tiap satuan luas pengantar. Pada gambar, pada gambar di atas ada arus listrik yang mengalir di kawat diberi simbol I dan luas yang terasir itu merupakan luas dan diberi simbol A.
Maka arus listrik yang mengalir terdistribusi pada luas disebut sebagai kerapatan arus listrik atau J, diberi simbol J. Maka I yang maka I dibagi A sama dengan J atau kerapatan arus listrik. Rumus lainnya yaitu I sama dengan J dikali A, delta I sama dengan delta J dikali A, delta I sama dengan J dikali delta A, atau dalam bentuk integralnya yaitu I sama dengan integral J dikali delta A. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada ketua. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya dari Saudara Farhan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fiza. Kepada Fiza dipersilakan. Baik, jadi kemalaran arus listrik itu sering disebut dengan stabilan aliran arus listrik. Dia untuk mencegah kerusakan pada rangkaian listrik. Nah, dalam konteks medan elektromagnetik tuh kita sering mengaitkannya dengan konsep arus listrik di dalam satu konduktor yang nilainya tidak berubah secara signifikan dalam jangka tertentu atau dia bakal bersifat konstan. Nah, contohnya pada arus bolak-balik yaitu AC menyatakan bahwa apabila arus yang mengalir semakin besar, dia nilainya tidak akan berubah seiring waktu, maka arus tersebut tuh tetap teratur berisolasi mengikuti gelombang dengan frekuensi tertentu. Nah, sedangkan dengan arus DC atau searah, dia menyatakan bahwa arus yang mengalir konstan dari sumber tegangan yang searah. Lanjut. Nah, Nah, di kemalaran arus listrik itu dia terdapat faktor yang mempengaruhi kemalaran arus listrik tersebut. Dia ada tegangan, resistansi, sifat material penghantar. Lanjut. Nah, kan arus listrik itu kan ada dia terjadinya tidak stabil. Nah, gejala itu yang tidak stabil itu bisa disebabkan oleh tegangan. Nah, tegangan itu dapat dilihat dari gejala. Yang pertama, dia lampunya redup dan berkedip. Yang kedua, elektronik tuh tiba-tiba mati dan hidup sendiri tanpa ada alasan yang jelas. Yang ketiga tuh perangkat listrik panas dan terbakar. Yang keempat, suara berdengung dari panel listrik. Yang kelima, peralatan listrik cepat rusak yang disebabkan oleh voltase listrik yang turun naik. Lanjut. Nah, dari arus listrik yang tidak stabil dapat kita untuk dapat dipastikan bahwa kemalaran arus listrik itu tetap stabil tuh dengan cara pastikan instalasi listrik di rumah tuh sesuai dengan standar keselamatan, gunakanlah perangkat pengatur tegangan listrik yang tepat, pastikan kebutuhan voltase yang diterima pada perangkat elektronik sesuai dengan nilai yang direkomendasikan, lalu melakukan pemeliharaan rutin terhadap sistem listrik. Lanjut. Nah, kemalaran arus listrik itu dapat dinyatakan dalam rumus matematis, itu adalah I sama dengan integral kontur dikali dengan integral kontur S dikali dengan J DS. Nah, lihat aja lah dari materi itu. Nah, lalu dia menggunakan prinsip kekekalan muatan yang menyatakan pada rumus yang sudah tertera di depan. Nah, dari rumus itu kita dapat mendapatkan bentuk diferensial atau
bentuk titiknya diperoleh dengan mengubah integral permukaan menjadi integral volume melalui teorema divergensi. Nah, seperti rumus yang di bawah. Nah, dan menyatakan muatan yang terlingkungi Q1 dengan integral volume dari kerapatan muatan seperti rumus yang di bawah. Apabila permukaannya tetap, maka turunannya muncul dalam tanda integral seperti yang di bawah. Maka integral yang tersebut dan bentuk titiknya tersebut. Kita perhatikan kerapatan arus yang arahnya keluar secara radial. Lanjut. Nah, sebagai contoh, T sama dengan 3S, maka arus maksimal pada R sama dengan 11 meter adalah yang pertama, dia menggunakan rumus sebelumnya. Itu mendapatkan hasil 5,631 ampere. Nah, yang kedua, dengan T sama dengan 3S, maka arus maksimal pada R sama dengan 12 meter adalah seperti rumus sebelumnya juga, itu sama dengan 7,507 ampere. Nah, dari ke kedua kedua permasalahan tersebut membuktikan bahwa arus maksimal pada R12 lebih besar daripada R9 meter. Nah, tinjaulah persamaan kontinuitas kontinuitas seperti di bawah. Maka konstanta integralnya seperti yang di bawah juga. Baiklah, terima kasih kepada Fiza yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kaprian. Kepada Kaprian dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang konduktor logam. Nah, apa sih konduktor logam itu? Konduktor logam adalah bahan yang digunakan dalam penyaluran energi listrik. Saat ini, konduktor logam yang paling umum adalah tembaga, aluminium, emas, dan perak. Jika mempertimbangkan harga dan konduktivitas, yang paling banyak digunakan adalah konduktor tembaga. Konduktor logam memiliki resistansi rendah dan kerugian pengangkutan listrik yang rendah. Oleh karena itu, efektivitasnya sangat penting untuk transmisi listrik. Nah, ada beberapa sifat konduktor logam. Yang pertama, memiliki daya hantar listrik yang tinggi. Logam seperti tembaga dan aluminium memiliki daya hantar listrik yang tinggi. Artinya, mereka mampu mempertahankan arus listrik dengan efisien. Kedua, kekuatan mekanis. Sebagian besar logam memiliki kekuatan mekanis yang tinggi, sehingga tahan terhadap tekanan dan tarikan, dan tidak mudah rusak saat digunakan dalam kabel dan komponen listrik. Sifat yang ketiga, yakni kelenturan dan keuletan. Banyak logam bersifat lentur dan ulet, yang artinya mereka dapat ditarik menjadi kabel tipis tanpa putus. Lalu sifat yang keempat, yakni kapasitas panas yang tinggi. Logam umumnya juga konduktor panas yang baik. Artinya, mereka dapat mengantarkan panas dengan cepat dan efisien. Lalu mungkin kita bertanya-tanya, mengapa sih logam itu merupakan konduktor listrik yang baik? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, dapat kita tarik kesimpulan dari jawaban, yakni yang pertama, semua atom terdiri dari inti atom dengan elektron di luar inti atom yang bergerak mengelilinginya. Elektron terluar adalah yang paling tidak terikat pada inti atom. Elektron ini sering terganggu oleh atom-atom di sekitarnya dan karenanya bergerak mengelilingi inti atom di sekitarnya. Kedua, atom logam memiliki gaya ini saat elektron terluar terganggu. Karena kekuatan ikatan ini sangat kecil, logam dicirikan oleh kecenderungannya untuk melunak dan mudah berubah bentuk saat dipanaskan. Lalu yang ketiga,
struktur internal logam faktanya, semua logam padat adalah kristal. Dalam struktur ruang bertitik ini, setiap simpul memiliki atom atau ion yang selalu bergerak tidak teratur saat elektron bergerak melaluinya. Bila tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada logam, elektron-elektronnya terus bergerak tidak teratur seperti molekul. Dalam hal ini, kecepatan rata-rata elektron ke segala arah adalah nol. Jadi tidak ada arus dalam logam. Secara umum, jenis logam bersifat konduktor. Logam jenis perak merupakan patokan untuk semua konduktivitas. Semua jenis logam dibandingkan dengan perak. Di skala 0 sampai 100, perak memiliki nilai 100 yang berarti ia memiliki tingkat konduktivitas tertinggi. Selain mempunyai tingkat konduktivitas tertinggi, perak juga tidak menimbulkan percikan api dengan mudah. Dalam hal ini, perak berfungsi optimal dalam penggunaan untuk kebutuhan listrik seperti sirkuit dan kontak listrik. Lalu, konduktivitas listrik logam umum bisa kita lihat pada tabel yang berada di bawah, yakni emas memiliki koefisien konduktivitas 70,80%, lalu emas memiliki konduktivitas 100,9%, perunggu itu memiliki koefisien konduktivitas 100%, aluminium memiliki koefisien konduktivitas 61,20%, lalu baja memiliki konduktivitas 17,80%. Next. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya hantar listrik pada logam, yakni yang pertama, suhu. Ketika suhu logam meningkat, daya hantar listriknya menurun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan getaran atom yang mengganggu aliran elektron. Kedua, kebersihan logam. Kotoran atau ketidakmurnian dalam logam dapat menghambat gerakan elektron bebas, mengurangi daya hantar listrik. Ketiga, jenis logam. Setiap logam memiliki tingkat konduktivitas yang berbeda. Logam dengan elektrovalensi lebih sedikit atau ikatan yang lebih kuat akan mengantarkan listrik dengan kurang efisien. Nah, contoh penggunaan konduktor logam. Yang pertama, kabel listrik digunakan dalam jaringan listrik rumah dan industri karena efisien dan kuatannya. Kedua, sirkuit elektronik. Dalam sirkuit mikro, logam digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronik. Ketiga, perangkat pemanas. Karena logam juga mengantarkan panas, mereka digunakan juga dalam elemen pemanas seperti panci, setrika, dan lain-lain. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kaprian atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dio. Kepada Dio dipersilakan. Baik, terima kasih Ketua. Dan selanjutnya saya akan membacakan materi dari sifat konduktor dan syarat bebas. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Sifat-sifat utama dari konduktor meliputi, pertama itu ada daya hantar listrik, yang merupakan daya hantar listrik. Konduktor memiliki banyak elektron bebas yang memungkinkan arus listrik mengalir dengan mudah. Yang kedua, koefisien temperatur. Daya hantar listrik konduktor dapat berubah seiring dengan perubahan suhu. Yang ketiga itu ada daya hantar panas. Konduktor juga mampu menghantarkan panas yang sering dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi industri. Yang keempat itu ada daya tegangan tarik. Konduktor harus memiliki kekuatan mekanik yang cukup untuk menahan tegangan tanpa putus. Yang kelima itu ada timbulnya daya elektromotoris termo. Fenomena ini terjadi ketika ada perbedaan suhu di antara dua titik pada konduktor yang dapat menghasilkan arus listrik. Next. Syarat batas. Yang pertama itu ada komponen tangensial dari medan listrik atau dalam rumusnya itu simbolnya itu E. Merupakan harus kontinu pada permukaan batas antara konduktor dan dielektrik. Ini berarti bahwa nilai medan listrik harus sama di kedua sisi permukaan batas. Yang kedua itu ada komponen normal dari flux elektrik. Simbolnya yaitu D. Mengalami diskontinuitas
yang berhubungan dengan muatan permukaan. Jika terdapat muatan permukaan PS, maka komponen normal D akan terpengaruh oleh nilai muatan tersebut. Yang ketiga itu ada medan listrik dalam konduktor. Dalam keadaan statis, medan listrik di dalam konduktor harus sama dengan nol, karena semua muatan akan berada di permukaan luar konduktor. Syarat batas ini penting dalam aplikasi teknik elektro dan fisika, terutama saat menganalisis rangkai listrik dan sistem elektromagnetik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dio atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Amir. Kepada Amir, dipersilakan. Baik, terima kasih Ketua. Selanjutnya bahan semikonduktor. Pengertian bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor adalah bahan dengan konduktivitas listrik di antara isolator dan konduktor. Terdiri dari 4 elektron valensi. Berdasarkan dopingnya, semikonduktor terbagi menjadi tipe P dan tipe N. Bertindak sebagai isolator jika tidak diberi arus listrik, tetapi dapat berfungsi sebagai konduktor dalam kondisi tertentu, seperti menguatkan arus tegangan dan daya. Sifat-sifat semikonduktor. 1. Koefisien temperaturnya negatif. Resistensi semikonduktor menurun saat suhu meningkat, berbeda dengan logam. 2. Daya termolistrik tinggi. Mampu menghasilkan daya termolistrik yang tinggi dengan muatan positif atau negatif. 3. Penyiarahan. Semikonduktor memiliki sifat penyiarahan sehingga komponennya tidak bertentangan. Lanjut, Ketua. Bahan semikonduktor. Kelebihan semikonduktor. 1. Tegangan rendah. Chip semikonduktor beroperasi dengan tegangan yang lebih rendah dibandingkan dengan vakum tubes. Ukuran kecil. Semikonduktor memiliki ukuran yang relatif kecil, memudahkan integrasi dalam berbagai perangkat. 3. Tahan guncangan. Mampu bertahan dalam kondisi guncangan atau getaran. 4. Harga terjangkau. Biaya produksi dan harganya relatif murah. 5. Masa pakai panjang. Semikonduktor dapat digunakan untuk jangka waktu yang sangat lama tanpa mengalami kehausan. Kekurangan semikonduktor. Pertama, gelombang tinggi. Chip semikonduktor menghasilkan gelombang yang lebih tinggi dibanding dengan vakum tubes. 3. Kemampuan daya rendah. Daya yang dihasilkan semikonduktor lebih rendah. 3. Respon buruk pada frekuensi tinggi. Transistor semikonduktor cenderung kurang responsif jika digunakan pada frekuensi tinggi. Lanjut. Bahan semikonduktor. Yang berikutnya adalah beberapa unsur penting yang digunakan dalam semikonduktor. Pertama, silikon atau yang dinamakan dengan Si, memiliki peran besar dalam ekonomi modern. Silikon digunakan dalam industri baja, pengecoran aluminium, dan proses kimia lainnya. Silikon juga merupakan bahan utama untuk Silikon juga merupakan bahan utama untuk semikonduktor pada perangkat elektronik. Kedua, germanium atau dinamakan dengan Ge. Digunakan dalam transistor dan perangkat elektronik lainnya. Selain itu, germanium juga berfungsi dalam serat optik dan sistem optik inframerah, serta sebagai katalis dalam polimerisasi. 3. Boron, atau yang dinamakan dengan B. Diintegrasikan ke dalam semikonduktor melalui implementasi ion. Boron arsenik dapat menggantikan silikon sebagai bahan dalam perangkat elektronik seperti laptop. 4. Karbon, yang dinamakan dengan C. Semikonduktor berbasis karbon digunakan dalam teknologi optoelektronika, sensor, dan komponen elektronik. Lanjut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Amir. Sebelum penutupan, mungkin dari teman-teman, apakah ada pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan?
Izin bertanya Ketua. Silakan Fajar. Saya ingin bertanya mengenai materi bahan semikonduktor Ketua. Eh, apakah sudah boleh saya bertanya Ketua? Lanjut, silakan dilanjut Fajar. Kenapa bahan semikonduktor terbatas pada bahan-bahan yang disebutkan tadi? Dan kenapa bahan logam seperti besi, tembaga, atau kuningan tidak bisa menjadi bahan semikonduktor? Tolong jelaskan itu, Amir ya. Terima kasih Amir. Bisa diulangi, Fajar? Kenapa unsur penting yang digunakan dalam semikonduktor itu hanya ada 4 itu? Apakah tidak bisa menggunakan bahan lain seperti besi, tembaga, atau kuningan sebagai penggantinya? Eh, bisa tolong dijelaskan kenapa? Itu saja pertanyaan Oh, dari baik. saya. Ya, Amir. Sabar, Fajar ya, sebentar. Baik, selagi Amir mencari jawaban atas pertanyaan Fajar, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman mengenai materi yang telah disampaikan? Izin Ketua, saya tidak mau bertanya Ketua, tapi saya sebagai operator Zoom meeting ini hanya tersisa 6 menit lagi Ketua. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih Bima. Apakah kepada Saudara Amir bisa dipercepat? Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, Ana yang bukan jawab atas pertanyaan Fajar tadi. Kenapa bahan semikonduktor itu hanya sebatas 4 bahan tadi, yang salah satunya itu karbon, tidak masuk besi, baja ataupun yang lainnya. Karena besi dan lain-lainnya itu masuk kepada bahan konduktor. Jadi bahan semikonduktor ini sifat penghantar listrik dan panasnya itu masih di bawah bahan konduktor. Jadi berbeda. Jadi dia tidak masuk ke bahan konduktor. Jadi dia jenisnya sudah berbeda. Jadi tidak bisa disamakan besi dengan semikonduktor yang 4 ini. Mungkin kembalikan kepada Fajar atas jawabannya. Baik, kepada Saudara Fajar, apakah jawaban dari Kaprian bisa diterima? Baik, Ketua, jawaban dari Keprian sangat memuaskan. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya, Ketua. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Baik, sama-sama. Terima kasih Fajar atas pertanyaannya. Mungkin berakhir dari pertanyaan Fajar, berakhir juga dari sesi presentasi dari kelompok 1. Saya selaku ketua mewakili seluruh anggota kelompok menyampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kelebihan dari materi yang telah kami sampaikan. Semoga materi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya selaku ketua mohon izin pamit. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan kepada ketua Algi Fari. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan materinya pada siang hari ini. Mungkin segitu saja Zoom kita pada kali ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai ketua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cheers dulu Jadi, semua, Mbak cheers. Ajar, Cheers Mbak dulu ada berhenti semua. kuliah, Jar. Cheers. Ah, Kecewa Pak Ambu.